Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari terkait entalpi pembentukan dan juga energi ikatan rata-rata. Nah, cara menentukan entalpi itu kan ada 3. Ada yang pertama kalorimetri, yang kedua adalah entalpi pembentukan, yang ketiga adalah energi ikatan rata-rata. Dan yang kemarin juga kita juga sudah mempraktekkan bagaimana mencari entalpi dari hukum Hess. Nah, hari ini Bu Mei ingin mengajarkan tentang bagaimana cara menentukan entalpi itu dengan menggunakan cara entalpi pembentukan ya. Bagaimana sih entalpi pembentukan? Jadi adanya beberapa reaksi kimia ataupun adanya beberapa reaksi termokimia yang nantinya ketika digabungkan dia akan menghasilkan energi ataupun entalpi ataupun kalor yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah reaksi kayak gitu ya. Nah, apa sih Bu rumusnya? Nah, pasti pakai rumus lagi ya. Nah, di mana entalpi pembentukan ini beda ya, sangat berbeda dengan entalpi pembentukan sebelumnya yang kita pelajari. Kalau sebelumnya kan entalpi pembentukan yang kita tahu hanya unsur menjadi senyawa. Tapi kalau di sini kita akan mencari entalpi pembentukan reaksi secara keseluruhan. Jadi tidak terbatas hanya unsur menjadi senyawa, bukan. Tapi ini sekarang senyawa ketemu senyawa dan hasilnya jadi apa, kayak gitu ya. Nah, di mana entalpi pembentukan memiliki rumus entalpinya sama dengan sigma entalpi pembentukan sesudah ya dikurang sigma entalpi pembentukan sebelum ya. Sigma entalpi pembentukan sesudah dikurang sigma entalpi pembentukan sebelum. Atau kata lain, Nak, istilahnya ini sama dengan produk dikurang reaktan. Benar nggak, Bu Me? Kalau dalam sebuah reaksi kimia kan sebelah kiri itu reaktan, sebelah kanan produk. Jadi artinya adalah sigma pembentukan produk dikurang sigma pembentukan reaktan. Ya. Atau cara mudahnya ada lagi nih, cara mudahnya biar gampang kita ingat dalam reaksi kimia, kalian boleh menyebutnya dengan istilah kanan kurang kiri. Kaki ya, kanan dikurang kiri. Reaksi kanan dikurang reaksi kiri. Itu cara mengingatnya supaya lebih mudah ya. Saya ulangi sekali lagi, entalpi pembentukan ini adalah entalpi pembentukan reaksi sesudah dikurang entalpi pembentukan sebelum. Atau tadi boleh diganti dengan kata produk, entalpi pembentukan produk dikurang entalpi penguraian ataupun sebelumnya reaktan ya, produk dikurang reaktan seperti itu. Nah, bagaimana sih penggunaan rumus ini? Kita buktikan ke soal yang ada. Contoh soal, kita catat dulu ya Nak. Contoh soal. Ini rumusnya ya, contoh soal. Yang pertama, contohnya adalah contoh soal. Yang pertama yaitu suatu reaksi termokimia, dicatat dulu ya, soalnya catat dulu. Suatu reaksi termokimia melakukan reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran di mana entalpi pembentukan H2O sama dengan negatif 242 kJ per mol. Ya, H2O-nya nilainya negatif 242 kJ per mol. Kemudian entalpi CO2, entalpi pembentukan CO2 sama dengan negatif 394 kJ per mol. Ya, di mana entalpi pembentukan CO2 sama dengan negatif 394 kJ per mol. Dan satu lagi ya, dan entalpi pembentukan Ibu lanjut ya, saya hapus dulu yang di papan. Saya lanjutkan di sini ya, saya lanjutkan.
dan entalpi pembentukan CH4 sama dengan negatif 84 kilojoule per mol. Oke. Suatu reaksi termokimia mengalami reaksi pembakaran di mana entalpi pembentukan H2O sama dengan negatif 242 kJ per mol, entalpi pembentukan CO2 sama dengan negatif 394 kJ per mol, dan entalpi pembentukan CH4 sama dengan negatif 84 kJ per mol. Pertanyaannya, udah? Ini yang diketahuinya ya. Pertanyaannya adalah, hitunglah perubahan entalpinya. Hitunglah perubahan entalpinya atau entalpi pembakaran ya, entalpi pembakaran pada CH4. Hitunglah perubahan entalpi pembakaran pada CH4. Oke, strategi pertama, kalian harus bisa membuat reaksinya dulu. Strategi kita pertama, kita harus bisa membuat reaksinya pembakaran daripada metana. Karena kalau reaksinya salah, Nak, maka kamu tidak bisa menjawab nanti dengan benar jawabannya angkanya. Kalau reaksi kurang tepat, maka angkanya juga kurang tepat. Ibu yakin itu. Jadi, pertama buat dulu reaksinya. Yuk kita buat reaksinya ya. CH4 katanya mengalami pembakaran. Adakah yang masih ingat setiap reaksi yang ditambahkan dengan O2 atau melakukan reaksi pembakaran hasilnya apa di bagian produk atau sebelah kanan? Ada yang ingat? CO2 plus H2O. Oke, good. CO2 plus H2O. Nah, yang dikatakan oleh Yolanda udah benar ya. CO2 ditambah H2O. Apakah sudah setara? Coba dicek anak-anak, reaksinya ini udah benar belum yang Bu Me tulis? Belum. Apa yang perlu Bu Me tambahkan? Depan H2O kali 2 nggak sih, Bu? Iya, betul. Ditambahkan angka 2 pada H2O. Betul sekali. Satu lagi, oksigennya bagaimana? Oksigen kali 2. Iya, betul, Natania. Oke, sip. Ya, saya yakin juga jawabannya Brian juga sama ya. Tadi dia coba menjawab juga. Oke, jadi jawabannya adalah CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Ya, dari reaksi yang sudah kamu buat betul, tinggal kita masukin. Nah, kan tadi udah punya data-datanya. Kita masukkan ke angka. Maka, entalpi pembentukan sama dengan sigma entalpi pembentukan sesudah atau yang sebelah kanan ya dikurang sigma entalpi sebelum. Nah, masukin yuk, kita masukin. Kalau dia memang kali 2, kalau dia kali 3, kali 3. Ayo kita masukkan ya. Yang pertama adalah 1 kali CO2. Kalian lihat ya, ada CO2 tambah 2 kali H2O dikurang ya 1 kali CH4. Oke, di sini Ibu perlu ingatkan, kalian boleh kasih note di catatan kalian kalau si oksigen selalu memiliki nilai entalpi 0. Entalpi pembentukan oksigen atau O2 itu sama dengan 0. Jadi tidak perlu ditulis. Kalau kamu mengerjakan entalpi pembentukan, tidak perlu ditulis lagi tambah 0 atau kamu buat 1 kali 0, nggak perlu ya nak. Jadi langsung aja pokoknya O2 atau oksigen itu bersifat 0 entalpinya. Oke? Kalau sudah demikian, yuk kita masukkan angkanya. Sudah dicatat ini? Biar saya lanjut ya. Oke, kalau memang belum nanti beritahu ke saya ya, sambil saya jelasin. Kalau masih ada, tunggu dulu Bu, silakan katakan seperti itu ya. Oke, saya lanjut, karena tidak ada komen berarti artinya sudah bisa dilanjut. Nah, entalpi pembentukannya sama dengan, yuk kita masukin angka tadi. 1 kali CO2 tadi negatif 394 ditambah 2 kali
H2O tadi negatif 242. Dikurang 1 kali CH4 tadi negatif 84. Yuk kita hitung ya. Kamu boleh menghitungnya menggunakan kalkulator karena angka-angka di termokimia itu memang angkanya tidak terlalu pasti. Jadi kita harus butuh menggunakan alat bantu untuk menghitungnya supaya lebih cepat. Yuk nak, kita hitung. Maka hasilnya negatif 394 dikurang. Karena positif kali negatif hasilnya negatif. 484 tutup kurung kurang negatif 84. Ayo, adakah yang sudah ketemu jawabannya? Coba dihitung. Hasil Minus 394. Negatif apa positif, nak? Negatif. Negatif. Oke, good. Jawabannya Yolanda benar ya. Negatif 794 atau 794 kilojoule per mol. Ini jawabannya untuk contoh soal nomor 1. Tapi ingat ya, di contoh soal nomor 1 ini masih dianggap kondisi reaksi pembakaran atau entalpi pembentukan itu dalam kondisi 1 mol. Artinya semua dibagi 1 mol, makanya dibuat di sana kilojoule per mol. Kalau nanti molnya berbeda, Bu, nah itu harus dicari lagi. Kalau molnya berbeda. Ini masih kita anggap konsepnya ketika 1 mol. Oke? Saya rasa cukup ya contoh soal nomor 1. Ibu lanjut contoh soal nomor 2. Ini agak sedikit berbeda dengan yang kamu kerjakan ataupun yang kita bahas di contoh nomor 1. Kita lanjutkan. Contoh nomor 2. Dicatat dulu ya soalnya. Ibu bacakan dulu soalnya. Pada reaksi pembakaran etena, tahukah reaksi etena apa? Senyawa etena apa, anak-anak? Kira-kira kita kan udah belajar di hidrokarbon. Etena itu apa? Senyawanya aja dulu. Senyawanya. Berapa? C2H4 bukan, Bu? Nah, iya itu benar. Good. C2H4. Itu ya, benar. Nah, jangan salah ya. Nanti kalian bingung, etena apa, Bu Mei? Nah, itu etena sama dengan C2H4, reaksi strukturnya, kimianya. Nah, pada reaksi pembakaran gas etena C2H4, entalpi pembentukan CO2, nih entalpi pembentukan si CO2, senyawa CO2-nya negatif 394 kilojoule per mol. Yang kedua, koma, lanjut lagi, entalpi pembentukan H2O sama dengan negatif 285 kilojoule per mol. Kemudian entalpi pembentukan dari etana atau C2H4 sama dengan positif 52 kilojoule per mol. Ya. Positif 52 kilojoule per mol. Oke? Pertanyaannya Pertanyaannya adalah hitunglah kalor. Ini yang diketahuinya tadi ya. Kita lanjut. Hitunglah kalor. Hitunglah kalor. Bukan entalpi ya, Nak. Yang mau dihitung adalah kalor. Hitunglah kalor yang dilepaskan. Yang dilepaskan pada pembakaran 6,72 liter gas etana, gas C2H4 pada suhu 0 derajat Celcius. Oke,
Kalau contoh soal nomor 2 ini, kalau kita baca, ini berarti stepnya ada 2. Pertama, kamu harus tentukan dulu entalpinya. Kemudian kalau udah ketemu entalpi, cari kalor. Kalor kan simbolnya Q kan? Kalor simbolnya Q. Apakah kalian ada yang masih ingat hubungannya antara entalpi dengan kalor? Apa rumusnya? Coba diingat di kalorimetri. Apa hubungannya si entalpi terhadap kalor? Ayo. Entalpi sama dengan apa ya? Entalpi Q total dibagi sama Q dibagi sama N mol. Nah, benar ya? Terus karena kamu sedang berbicara di reaksi pembakaran positif apa negatif? Pembentukan negatif, penguraian positif, Negatif. pembakaran negatif. Ganti ini dengan min Q per N. Alasannya karena reaksinya pembakaran itu bernilai negatif. Oke? Nah, nanti soal ini tujuannya kamu diminta mencari yang ini, Nak. Yang Bu Mei lingkarin merah. Jadi bukan ini. Tapi ada nggak hubungannya sama yang barusan kita bahas, entalpi pembentukan? Ada. Gimana ceritanya kita ketemu Q kalau tidak ketemu entalpi? Jadi kita cari dulu ya entalpinya ya. Kita cari dulu entalpinya baru masukin nanti ke kalor. Oke, saya bahas dulu. Dari entalpi dulu. Kita mencari entalpinya masih sama rumusnya. Entalpi pembentukan sama dengan sigma entalpi pembentukan sesudah dikurang sigma entalpi pembentukan sebelum. Saya singkat ya, sebelum. Nah, ayo buat dulu reaksinya ya. Pertama pasti reaksinya dulu karena kalau reaksi salah nanti jawaban salah. Lebih baik kamu belajar reaksinya dulu yang benar ya. Nah, C2H4 ditambahkan O2 sama seperti jawaban teman kalian sebelumnya, pasti Bu menghasilkan CO2 tambah H2O. Kan reaksi pembakaran, jadi cepat ditebak. Ayo, coba Ibu minta ada yang menyetarakan. Yuk, setarakan dulu. Jadi gimana? O2-nya ada 3, terus CO2-nya ada 2, H2O-nya ada 2. Oke, CO2-nya ada 2, di sini ada 2, di sini ada 3. Begitu ya Yolanda maksudnya ya? Iya. Oke, bagaimana? Sepakat ya? Yang lain sepakat? Penyetarannya sudah benar apa belum? Sepakat nggak? Sepakat, Bu. Ya, oke. Oke, Ibu juga sepakat dengan jawaban dari Yolanda menyetarakan reaksinya. Sekarang yuk kita masukkan. Kita masukkan untuk mencari entalpi pembentukan. Yuk. 2 kali CO2 ditambah 2 kali H2O dikurang 1 kali C2H4. Ingat pesan saya di awal, O2 nggak usah dihitung. Yuk kita masukkan angkanya. Tadi angkanya adalah 2 kali negatif 394 ditambah 2 kali negatif 285 terus dikurang 1 kali 52. Tadi 52 positif ya, C2H4. Yuk, silakan boleh menggunakan kalkulator di rumah masing-masing, coba dihitung. Entalpinya berapa? Yuk, dihitung dulu. Ibu tunggu. Oke, Catherine jawab negatif 1410. Oke, good. Jawaban Catherine udah benar ya. Oke, bagaimana yang lain? Sama? Setuju, Bu. Setuju. Oke, Yolanda setuju. Yang lain bagaimana? Ketemu kah? Kita tunggu teman-teman yang lain dulu deh. Oke, Sama. Oke, sama semua ya. Oke, sip. Saya rasa udah hampir semua yang dapat. Terus juga Aaron udah kasih reaction ya. Reaction apa itu? Oke aja, oke ya. Tapi Ibu harap yang lain juga dapat ya. Yang lain harus dapat jawabannya segitu. Saya sepakat dengan jawaban yang tadi sudah pertama kali muncul. Saya baca di chatroom ada Catherine menjawab negatif 1410
kilojoule per mol. Nah, ini masih entalpi. Pertanyaannya kan kalor. Ayo kita hubungkan ke kalor tadi. Saya hapus ya. Ibu hapus dulu ini, Nak. Saya masukkan ke kalor. Entalpi sama dengan min Q per N. Masukin entalpi yang tadi kamu ketemu, negatif 1410, 1410 kilojoule per mol. Boleh menggunakan satuannya biar terlihat nanti dicoret. Q per N. Nah, di sini nih, ayo kita kembali lagi ke kelas 10. Apa hubungannya mol kepada volume? Masih ingat nggak? Soalnya tadi ada di soal. Apa Yolanda? Kalau nggak molar kali Pi, berarti Pi per... Iya nggak ya, Bu? Pi per 22,4 liter. Iya, benar, Nak. Benar kok. Ya, jadi ada 4 rumus mol ya. Yang pertama, Ibu ulangi ya. Ini sekilas balik aja kelas 10. Mol sama dengan massa bagi MR. Yang kedua, mol sama dengan molaritas kali volume. Yang ketiga, mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Yang terakhir adalah mol sama dengan volume dibagi 22,4 liter. Kok Ibu langsung ngomongi volume? Baca di soal. Karena soal yang berbicara, di soalnya dikatakan 6,72 liter. Silakan cari molnya menggunakan itu. Menggunakan rumus volume dibagi 22,4 liter. 0,3 bukan sih, Bu? Iya, betul. Natania yang jawab ya. Iya, 0,3 mol. Ya, paham ya? Yang lain paham Kak? Dapat 0,3 dari mana? Saya tulis saja ya. Siapa tahu masih bingung, Ibu tulis di samping kanannya ya. Saya hapus dulu rumusnya. Kita tulis di sini molnya. Dapat dari mana sih 0,3? N sama dengan 6,72 dibagi 22,4 liter. Nah, jawabannya 0,3 mol tadi kata Natania ya, yang jawab tadi. Oke, Ibu masukin ya. Negatif 1410 kilojoule per mol sama dengan min Q per 0,3 mol. Molnya coret ya nak. Mol ketemu mol. Sepermol dengan mol. Coret aja langsung. Kita coret mol, mol. Maka Q-nya berapa? Biasanya kan langsung kali silang. 423 kilojoule. Oke, jadi positif ya. Jawabannya jadi positif. Yaitu, saya jawab di atas ya. Jadi ini dikali silang ya nak. Bagi yang nggak tahu nih, dikali silang. Nih, saya tandain panah. Kamu silakan kali silang itu, maka jawaban akhirnya akan saya tulis di bawahnya ya. Jadinya adalah Q sama dengan positif 423 kilojoule. 423 kilojoule. Itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah positif 423 kilojoule. Tapi hati-hati ya, dia tetap reaksi pembakaran. Jangan lupa. Kenapa jadi positif dituliskan di sana, Bu? Artinya dia melepaskan kalor tetap. Ya, kalau ada dalam kalimat nanti dia tetap disebut melepaskan kalor. Why? Karena reaksi pembakaran. Oke? Itu contoh soal nomor 2. Saya punya satu soal lagi, tapi Ibu berharap kalian yang mengerjakan di sana ya. Kalian yang coba mengerjakan. Saya bacakan soalnya. Tapi untuk soal yang nomor 3 ini, saya harap kalian yang coba mengerjakannya. Oh iya, kalau memang kamu punya buku, ini ada di buku sih. Di buku yang warna orange, coba kalian buka buku kalian yang punya buku warna orange ini. Kimia yang warna orange, bukan yang pink ya. Di kimia halaman 101. 101 nomor 23. Adakah yang punya buku orange? Saya ada, Bu. Oke, coba dibaca soalnya, Nak. Natania yang punya. Coba dibaca, Nak. Ibu ingin dengar sambil dicatat ya yang belum selesai. Ayo. Diketahui entalpi pembentukan etanol yaitu C2H5OH, terus CO2 dan H2O berturut-turut adalah min 278 kJ per mol,
min 39,5 kJ per mol, dan min 285,85 kJ per mol. Tentukan perubahan entalpi pada pembakaran 1 gram metanol. Ulang ya Bu, pelan-pelan kata Noel Bu. Oke. Enggak, akan saya tulis di papan tulis, Nak. Nanti kita akan foto ya dari buku bagi yang nggak punya buku. Tapi ini akan saya tulis di papan tulis ya. Saya tulis diketahuinya ya, membantu teman-teman yang lain. Soalnya sambil ini. Tapi nggak apa-apa sih, coba diulangi lagi deh, Natania, sambil lambat ya bacanya. Ibu tulis diketahui ya di papan tulis. Ayo. Oke. Diketahui entalpi pembentukan etanol C2H5OH itu min 278 kJ per mol. Lanjut aja, Nak. Nggak apa-apa. Ibu memang agak lambat nulisnya. Ayo. Terus CO2-nya min 393,5 kJ per mol. Terus yang H2O-nya itu min 285,85. Nah, pertanyaannya, tentukan perubahan entalpi pada pembakaran 1 gram etanol. Diketahui ARH-nya itu sama dengan 1, C-nya sama dengan 12, dan O-nya sama dengan 16. Oke. Di sana ada 1 gram. Berarti ada cari mol dong ya. Ini sama konsep soalnya seperti nomor 2 tadi. Ini sama konsep soalnya seperti nomor 2 tadi. Saya kasih tahu clue-nya. Tapi sini pakai massa, Nak. Massanya 1 gram. Carilah MR-nya. Berapa MR-nya C2H5OH? Ada yang masih ingat cara menghitung MR? Berapa MR-nya? 2 kali 12 tambah 6 kali 1 tambah 1 kali 16. Iya, benar. Totalnya berapa, Yolanda? Bentar Bu, saya hitung dulu. 46 bukan sih, Bu? Iya, 46. Betul. Nah, totalnya ini anak-anak 46. Hitung aja ya nanti ya, totalnya AMR-nya nanti 46. Ini kenapa Ibu kasih tahu? Karena kalian akan mencari mol. Oke? Ini masih sama konsepnya menggunakan soal ya, seperti mengerjakan contoh soal nomor 2. Tapi pertama-tama reaksinya harus benar dulu. Adakah yang sudah bisa buat reaksinya? Kalau sudah, kasih tahu biar teman-temannya yang lain sama. Ini kan yang diketahuinya, Nak. Saya hapus dulu ya. Ini sudah dicatat kan? Teman-teman yang lain, udah ya? Berarti langsung ke ditanyanya. Ditanyanya adalah, tentukan perubahan entalpi pembakaran. Nah, itu berarti sama, kalor. Dan pertama-tama, tadi seperti kata Bu Mei ke kalian, tentukan dulu reaksinya. Apakah ada yang sudah ketemu reaksi? Udah Bu, tapi ada Ragu. Oke, coba aja. Coba Yolanda, saya tulis di papan tulis, Nak. Coba. C2H5OH ditambah 6/2O2. Berapa? 6/2? Iya Bu, 6/2O2. 6/2 itu berapa Yolanda dalam matematika? Oh, maaf Bu, 3. Ya, Biasa nggak aja. ada di matematika tuh disederhanakan semua, nggak pernah hasilnya begitu ya. Terus? Menghasilkan 2CO2 ditambah 3H2O. Iya, nah itu udah benar. Reaksinya udah benar, Nak. 6 hidrogen, C-nya 2, karbonnya 2, oksigennya 6. Udah pas. Tuh, reaksinya udah benar. Silakan dicatat anak-anak. Ini mempengaruhi hasil jawaban kalian. Kalau sudah reaksinya benar, ayo silakan masukkan angkanya. Yuk.
Ayo, ada yang mau bantu jawab? Oh, Catherine udah langsung chat. Kamu bisa ini enggak, Catherine, coret-coret papan tulis? Bisa enggak kamu share Nggak screen? bisa, Bu, saya. Tapi Bu Mei harus Bu Mei yang nulis ya? Iya, Bu Mei aja. Ah, janganlah. Oke, ada yang beda-beda ya jawabannya ya. Catherine masih ribuan. Itu udah kamu cari kalornya, Cat? Oh, belum, ini masih itu yang dari pembentukannya itu. Oh, pantasan. Iya, beda. Kalau Brian udah cari komanya, berarti itu Brian jawabannya udah pakai ini, nak. Kamu udah pakai Q ya? Kenapa, Bu? Itu nyarinya udah entalpi apa kalor, Brian-nya? Udah nyari itu, Bu, perubahan entalpi pada pembakaran 1 gram. Maksudnya Bu Mei, kamu cari Q apa entalpi? Delta H apa Q? Oh, cari delta H, Bu. Ah, jauh banget, beda. Kalau delta H-nya Bu Mei sepakat dengan jawaban yang udah Oh. chat room saya ya. Enggak, delta H-nya ini, bentar. Delta H-nya ini, Bu. Saya chat. Iya. Delta H-nya mah ribuan yang Bu Mei tahu ya. Delta H-nya? Delta H-nya kok 200-an, Brian? Nggak mungkin, nak. Ribuan. Coba dicek lagi, pasti ada yang kurang pas. Saya sepakat sama jawabannya Yolanda dan juga Catherine ya. 1366. Coba dicek lagi, Brian. Salahnya di mana, nak? Nih, sambil saya bantu tuliskan ya. Karena entalpinya sudah ada yang benar. Chat room ke Bu Mei, saya lihat ada yang chat ke saya. Nih, sambil saya tulis. Berarti kan 2 kali CO2 ditambah 3 kali H2O. Jangan salah masukin angka ya, nanti salah jawaban kamu. 1 kali C2H5OH. Ya, sehingga masukin lagi nak angkanya yuk. Kita masukin 2 kali negatif 393,5 ditambah 3 kali negatif 285,85 tutup kurung dikurang 1 kali C2H5OH-nya tadi nilainya negatif 278. Silakan kamu hitung pakai kalkulator ya. Kalau kita hitung pakai kalkulator, delta H-nya akan ketemu dengan negatif 1366,55. Ini sih kalau Bu Mei yang dapat ya segitu. Kilojoule per mol. Nah, Oh iya, Bu. Salah hitung saya. salah masukin angka biasanya, iya. Makanya hati-hati ya, bagi teman-teman yang lain juga, anak-anak yang lain, ketika mengerjakan soal begini, sebenarnya bukan masalah kamu salah cara, caranya mungkin benar, tapi salah memasukkan angka mempengaruhi jawaban. Itu ya, hati-hati aja nak ya, itu kurang teliti aja. Oke, sehingga kalau sudah ketemu entalpinya begini, ayo kita masukin lagi. Kalau sudah seperti ini entalpinya, kamu tinggal masukin ke kalor. Kan tadi pertanyaannya konteksnya selalu ke kalor lagi kan? Berarti tidak 1 mol di sana. Sudah? Saya hapus ya. Saya hapus ya. Oke. Nah, maka delta pembentukannya sama dengan atau entalpinya sama dengan Q min Q per N karena dia pembakaran. Maka negatif 1366,5 sama dengan min Q per N. Cari dulu N-nya. N sama dengan massa bagi MR. N sama dengan 1/46. Sama dengan, kalau kalian hitung pakai kalkulator nih, 0,0217. Benar nggak? Sama nggak ya? Yang menghitung juga sama nggak 0, segitu? Sama, Bu. Oh sama, oke. Berarti 1/46 itu hasilnya sama dengan 0,0217. Sehingga hasil akhirnya Q, coret dulu ya. Q-nya kita, oh ya masukin dulu molnya dong.
0,0217. Maka hasil Q-nya nanti, Nak, kalau di Bu Mei positif 29,665 atau 7, ada yang dapat 7. Mungkin koma-koma kita beda ya, tapi saya 29,65 joule, kilojoule. Itu jawabannya. Ayo, bagaimana yang lain? Ketemukah seperti itu, Nak? Sama Bu. Masih bingung atau bagaimana? Ya Bu, saya juga ketemunya sama ya Bu. Kok saya min ya? Positif dong. Kan min-min ketemu min. Kan kalor pembakaran tadi kata Bu Mei, negatifnya ke negatifnya hapus. Oh iya Jadi- benar-benar ya. Maaf Bu, saya lupa kasih min, saya taruhlah aja langsung angkanya Bu, nggak dikasih min dulu. Salahnya di situ pasti. Bagaimana? Paham nggak? Sony, paham nggak Sony? Paham Bu, paham. Saya lagi nulis Bu. Oke, ditulis dulu. Bagi yang mau nulis silakan ditulis dulu. Noel, kok kayak bingung? Kenapa Noel? Masih kurang ngerti Bu. atau lagi mencerna, memahami? Bu, sama kok jawabannya. Oke. Sambil kalian yang lain sambil menulis, sambil Bu Mei tunggu yang menulis. Jikalau ada pertanyaan silakan, ayo. Sebelum saya lanjut ke energi ikatan rata-rata. Oke? Tidak ada lagi ya pertanyaan sejauh ini, entalpi pembentukannya aman ya, udah bisa ya. Saya harap nanti ketika Bu Mei memberikan soal terkait entalpi pembentukan, kalian sudah dapat mengerjakannya. Atau bagi yang belum paham, boleh Nak bertanya dulu sebelum saya lanjutkan. Any question? Not? Tidak ada? Tidak ada ya? Nggak ada, Bu. Oke, karena tidak ada saya lanjut ya. Kita lanjut ke bagian yang paling terakhir, yaitu tentang energi ikatan. Energi ikatan. Nah, ini sebenarnya mirip dengan rumus-rumus sebelumnya. Hanya ada sedikit bedanya. Bedanya dikit saja ya. Di mana energi ikatan itu EI ya, saya singkat EI. Ini sama aja dengan entalpi ya, Nak. Sama aja dengan entalpi, tapi dibuat istilah energi ikatan. Rumusnya adalah sigma pemutusan dikurang sigma penggabungan. Sigma pemutusan dikurang sigma penggabungan. Atau boleh kita tulis istilahnya seperti tadi kalimat saya, kalau ini kika, kiri kurang kanan. Segala reaksi ikatan kimia yang ada di kiri dikurangkan kepada reaksi kimia di ikatan paling kanan. Ya, kiri kurang kanan. Itu rumusnya. Oke, saya lanjut. Contoh soal. Saya ajarin dulu contoh soalnya bagaimana. Hitunglah perubahan entalpi. Hitunglah perubahan entalpi. Hitunglah perubahan entalpi dari reaksi berikut. Hitunglah perubahan entalpi. Perubahan entalpinya sama dengan energi ikatan ya. Tadi kata saya delta H sama aja dengan EI. Entalpi dari reaksi berikut. Titik 2, yaitu CH4 tambah Cl2 menghasilkan
CH3Cl tambah HCl. Ya, saya ulangi sekali lagi. Reaksi dari CH4 tambah Cl2 menghasilkan CH3Cl tambah HCl. Di mana CH itu punya energi ikatan sama dengan 413 kJ. Cl terhadap Cl punya ikatan energi sebesar 242 kJ. Oke, dan yang terakhir unsurnya adalah yang berikatan lagi, yaitu HCl. Di mana HCl punya energi sama dengan 431 kJ. Begitu. Nah, ini untuk apa, Bu? Kok dikasih tahu energi ikatannya? Untuk membuat ikatan kimianya. Jadi, sebelum mengerjakan ini, kita harus bisa membuat ikatan kimia. Pelajaran kelas 10 dong? Ya, betul. Kan selalu kata Bu Me ke kalian, dasarnya adalah di pelajaran kelas 10 bisa digunakan untuk kelas 11 dan 12. Nah, di kelas 11 sekarang kalian diminta buat energi ikatan. Artinya bisa membuat ikatan kimia. Yuk, kalau ada CH4, bagaimana membuat ikatannya, Nak? Ini saya ajarin dulu deh, nggak apa-apa. Nih, Bu Me ajarin udah ya, saya hapus dulu. CH4 itu, tadi kan reaksinya saya buat dulu di atas. CH4 tambah Cl2 menghasilkan CH3Cl tambah CH3Cl tambah HCl. Nih, kita buat dulu. C, kan ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Oke. Silakan yang mau ke toilet, nggak apa-apa. Silakan. Segera balik ya. Oke, next ya. Nah, terus klorida. Klorida itu kan golongan 7A. Cl terhadap Cl. Kemudian, C, ini kan ada CH3 ya. C, hanya Ibu buat ke sini 1, ke sini 1, ke sini 1. Cl-nya saya buat ke sini. Ditambah HCl. Sejauh ini saya membuat reaksinya, adakah yang mau ditanya? Atau ada yang masih dibingungkan dari reaksi yang saya tulis, gambarnya? Dan pahamkah itu dari mana? Ibu itu tinggal ngikutin yang di atasnya ya, Bu. Itu tinggal ngikutin apa? Di soal. Iya, yang di soal. Iya, betul. Tapi hati-hati ya, ketika mengikuti yang di atas pun hitung, Nak. Kan golongan semua unsur pengen sama dengan golongan 8A atau oktet. Hitung juga ya. Ini kenapa bisa hanya ada 4, Bu Mei? Nih lihat. C nilainya 4. Tambah 1 hidrogen, tambah 1 hidrogen, tambah 1 hidrogen, tambah 1 hidrogen. Pas kan 8. Hati-hati, kalau tiba-tiba hidrogennya 5, nggak bisa dong. Betul, karena jadi 9. 4 tambah 5, 9 kan kebanyakan. Ini juga, lihat deh. 7. Ini kan golongan 7A kan? Hafal kan klorida golongan 7A. Ini juga 7A. Butuh berapa elektron dia? 1 doang kan? Makanya dikasihlah tangannya ke sini 1. Ini juga kasih ke sini 1. Terus yang CH3. Kan C-nya tadi 4 nilainya. 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 7. Diambillah 1 tangannya dari si klorida. Tujuannya supaya 8 juga. Terus si klorida minta 1 dari si C supaya dia 8. 7 tambah 1 kan 8. Gitu. Sebelah kanan 1 tambah 7. Udah pas. Makanya dia tangannya saling dipakai. 8. Intinya konsepnya harus tetap 8. Kalau lewat atau kurang berarti ada yang salah. Ya, berarti bentuknya ada yang salah kalau lewat dari 8 atau kurang dari 8. Oke, nggak usah saya hapus dulu ya. Sambil diperhatikan aja dulu. Oke. Nah, kalau sudah demikian anak-anak, kita langsung masukin tuh. Kan tadi udah ada datanya. Kalau si C sama si H nilainya berapa? Kalau si Cl dengan si Cl nilainya berapa?
Saya yakin sih kemarin waktu kalian saya suruh tugas mandiri atau belajar mandiri, kalian sudah pernah mengerjakan soal seperti ini. Tapi alangkah baiknya harus paham. Ya, saya senangnya kalau kalian memahami apa yang kalian pelajari dan kalian tuliskan. Oke, Ibu masukkan dulu ya ke jawabannya, ke soalnya. Maka entalpinya sama dengan, atau energi ikatannya kan, energi ikatan. Ingat tadi konsepnya seperti kata saya, kiri kurang kanan. Boleh energi pemutusan dikurang energi penggabungan. Atau cara cepat, kiri kurang kanan. Siapa yang di sebelah kiri? Ya udah yang ini. Saya garisin ya, itu yang di kiri. Siapa yang di kanan? Yang ini. Yang hijau yang di kanan, yang garis biru di bawah itu yang di kiri. Ya, berarti terlihat jelas ya gambarnya ya. Karena terlihat jelas kita langsung kerjakan di situ ya. Coba kalian cek. Ada berapa CH di sebelah kiri? Ayo sama-sama ngecek ya. Ada berapa CH di sebelah kiri? Ayo sebutkan ada berapa jumlahnya? 4. Ada 4 nih. Jadi saya lanjut ya rumusnya ini ya. Saya tulisin yang di kiri dulu. 4 kali CH. Ada berapa CCL di sebelah kiri? CL dengan CL ada berapa di sebelah kiri? 1 ya. 1 kali CL. Masih adakah reaksi sebelah kiri? Habis ya? Udah habis ya nak ya? Ada, Bu. Iya saya lingkari. Ini ada 4 katanya tadi. Ini ada 1. Benar dong? Clear ya? Kiri clear. Saya hapus dulu kiri biar nggak bingung. Coba ke sebelah kanan yuk. Kita cek sebelah kanan. Coba, sebelah kanan ada berapa CH? Ayo dihitung. Apa CH di sebelah kanan, nak? Saya hapus ya biar bersini. Ayo coba ada berapa CH? Sebelah kanan. 3. 3. Selain itu ada apa lagi di sebelah kanan? Sambil saya tulis ya. Di sebelah kanan selain itu? CCL sama HCl. Iya, CCL 1 sama HCl. Ibu Mei tulis ya, kalian kan udah tulis gambarnya. Saya tulis langsung ke jawabannya, dikurang. Buka kurung, 3 kali CH, tambah 1 kali CCl, tambah 1 kali HCl. Yuk, masukin angkanya semua yuk. Kita masukkan ya. Kita masukkan 4 kali 413 ditambah 1, ini nanti terlalu sempit ya, saya buat ke bawah ya. 4 kali 413 ditambah 1 kali 242. Yuk masukin semua angkanya. 3 kali 413 ditambah 1 kali 328. Saya lanjut ke bawah, tambah 1 kali 431. Jangan ketukar ya, antara 431 dengan angka berapa nih? Dengan angka 413. Ibu, tadi yang CCL-nya 328 ya, Bu? Yang mana nak? CCL-nya 328, iya. Soalnya tadi Ibu rada kurang di... Oh iya benar. Bu Mei belum sebutin ya. Oke. Saya klarifikasi di soal awal tadi ada CCL itu nilainya 328 ya. Silakan dicatat ulang ya nak ya. Sorry tadi lupa bahwa CCL ada nilainya energi ikatannya adalah 328. Oke, Ibu lihat di chat room sudah ada jawaban yang masuk ya. Oke, ada yang chat ke saya dari Catherine, jawabannya segini Bu. Itu udah benar jawabannya, Cat. Ibu tunggu ya 3 orang yang lebih cepat. Oke, udah ada Yolanda, udah benar juga Yolanda. Next, 1 orang lagi. Oke, Jose udah benar. Oke, udah 3 orang yang benar ya. Catherine, Yolanda, Jose. Ray salah ribuan. Besar sekali itu Ray. Ya, kayaknya salah, Nak. Salah memasukkan angka. Jawabannya tidak ribuan ya, Nak. Nih, Ibu pertegas ya, jawabannya adalah negatif 104. Oke, negatif 104.
Jawabannya, energi ikatan-nya, saya tulis warna hijau ya. Ini jawaban akhirnya, negatif 104. Silakan kalian masukkan lagi nanti bagaimana mencarinya. Tinggal dihitung pakai kalkulator sih sebenarnya ya. Tinggal kamu hitung pakai kalkulator akan ketemu jawaban segini. Kalau memasukkan angkanya seperti yang Ibu tulis di papan tulis ini. Oke? Oke, karena keterbatasan waktu ya, ini ada Noel bilang, Bu Mei ulangi lagi dong balik reaksinya. Oke, sebenarnya Ibu ingin ya nak ya, sebenarnya saya ingin mengajari lagi, tapi karena keterbatasan waktu, di sini juga saya lihat room Zoom saya selanjutnya sudah menunggu, sudah banyak nih, sudah ada setengah dari jumlah mereka sedang menunggu saya di room untuk belajar gitu ya. Jadi karena keterbatasan waktu, saya rasa saya cukupkan di sini anak-anak. Nanti kita lanjut lagi kok ya. Mungkin minggu depan di pertemuan kimia selanjutnya akan saya lanjut lagi sambil kita latihan soal, apalagi yang belum. Sebenarnya nggak tumben sih Noel, tapi karena memang udah menunggu. Di waiting room saya sudah ada banyak yang sedang menunggu untuk masuk mengajar, untuk belajar dengan saya gitu ya. Jadi mohon maaf, sepertinya pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Nanti kalau memang ada yang masih kurang paham, kurang mengerti, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya itu kita latihan soal sekaligus mempersiapkan untuk ulangan harian termokimia ya. Jadi sekali pertemuan lagi saya akan review semuanya, sekaligus kita persiapan untuk ulangan harian di hari Kamis mendatang seperti itu. Oke? Jadi mohon maaf ya yang belum saya jawab chatnya ataupun kalian yang merasa belum selesai, belum puas dengan jawaban, silakan nanti boleh bertanya juga sih ya ke saya secara personal, silakan ya. Oke? Saya rasa cukup anak-anak untuk hari ini. Silakan kalian keluar dari Zoom-nya. Terima kasih.